Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Eki dalam channel Ek Awan. Dalam vlog kali ini saya dan teman-teman akan membahas bagaimana keseruan kita selama kemarin berlibur di Lombok guys. Mau tahu keseruan kita? Check this out. Halo semua, saya dan teman-teman dari Yamalup Goes to Mandalika pada kesempatan ini akan liburan dan seru-seruan bareng nih di Lombok guys. Ini kita semua sudah kumpul di Terminal 1 keberangkatan dan akan di briefing sebentar mengenai mekanisme nantinya selama sampai di Bandara Lombok. Hari ini berdasarkan itinerary kita akan ke desa adat suku Sasak yaitu Desa Sade dan dilanjutkan ke Desa Sukarara melihat galeri Penginang Lombok. Wah, sangat excited ya guys. Penerbangan kita dari Jakarta menuju Lombok menggunakan pesawat Citylink QG640 yang akan flight pada pukul 8.40 dan sampai pada 11.40. Ini kita sudah di pesawat dan akan take off sebentar lagi. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya guys, amin. A few moments later. Alhamdulillah, welcome to Lombok. Langit biru menyambut kita mendarat di Bandara Internasional Lombok Zainuddin Abdul Majid, di mana bandara inilah pintu gerbang utama ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terletak di Praia, Kabupaten Lombok Tengah, sekitar 40 km dari kota Mataram. Ini kita akan memasuki area terminal Bandara Lombok guys. Wah, ornamen-ornamen MotoGP Mandalika sudah menghiasi interior bandara ya guys. Sambil menunggu bagasi ya, nggak lupa ya kita foto-foto dulu ya guys. Ngeri. Oke. Nah, selain itu di area terminal ini tampak gabungan nuansa modern dan sentuhan budaya lokal Sasak yang khas guys. Sebuah sambutan yang menenangkan seolah mengajak kita untuk mengenal lebih dekat jiwa Pulau Lombok. Wah, lihat ini guys. Ada yang sedang menenun songket. Sangat keren sekali ya. Welcome to Lombok. Tujuan kita setelah tiba dari Bandara Lombok yaitu menuju desa tradisional Sade. Namun sebelumnya kita akan makan dulu di Swiss Bell Hotel guys. Ini kita masing-masing akan pengalungan selendang selamat datang guys di Lombok dan bertemu guide. Wah, benar-benar kita disuguhkan dengan istimewa ya guys. Wis. Ngeri banget emang. Wis. Kelihatan dari face itu hitam-hitam. Nah, ini kita akan makan siang dulu guys di Swiss Bell Hotel, di mana dari bandara menempuh waktu perjalanan sekitar 10 menit. Sukarara, di mana Desa Sukarara semua peserta akan menggunakan pakaian adat atau baju adat khas Lombok. Ya, jadi tanpa terkecuali nanti akan didandani dengan pakaian adat khas Lombok. Jadi itinerary kita Bapak Ibu dari hotel ke restoran, dari bandara ke restoran itu kurang lebih 10 menit. Sebentar lagi kita akan Isi energi dulu lah ya kan, biar nantinya di sana tetap kuat dan enjoy, have fun pastinya ya guys. Oke guys, let's go. Perut sudah terisi dan saatnya kita akan mengunjungi Desa Sade. Oke, jadi untuk besok, perjalanan memakan waktu kurang lebih 20 menit ya guys dari Swiss Bell ini. jam 8 on time Bapak Ibu kita persiapan karena
Oh iya juga, waktu Indonesia Lombok sama Jakarta beda 1 jam, ingat ya. Tetapi kalau di handphone itu sudah otomatis, cuma nanti di... Tibalah kita di sebuah desa yang seolah berhenti di masa lalu, Desa Sade. Desa adat suku Sasak ini menyimpan kehidupan yang begitu autentik. Masyarakat Desa Sade hidup dalam tatanan sosial yang sederhana dan sangat menjunjung tinggi gotong royong serta patuh pada pemimpin adat yang disebut kepala kampung. Tarian peresean menggema di tanah lapang, di mana dua pria beradu rotan bukan untuk menyakiti, tetapi untuk menunjukkan keberanian, sportivitas, dan harga diri. Tarian diiringi dentuman gendang belek, simbol keberanian dan semangat hidup masyarakat Sasak. Dentuman gendang ini bukan hanya hiburan, ia adalah simbol semangat, penyambutan, dan rasa syukur masyarakat Sasak. Di setiap sudut Desa Sade, budaya bukan hanya ditunjukkan, tapi benar-benar dijalani. Tradisi kehangatan dan kebersamaan berpadu dalam harmoni yang sederhana namun bermakna. Para perempuan Sade dikenal dengan keahliannya menenun kain songket yang indah. Setiap helai benang memiliki makna, setiap motif adalah doa. Biasanya dalam satu kain ini 3. Dan konon, seorang gadis belum dianggap dewasa sebelum mampu menenun sendiri hasil karyanya. Tradisi merarik atau kawin lari adat Sasak menjadi kisah cinta yang unik dan sakral, guys. Ini sebuah prosesi penuh simbol dijalankan dengan tata krama dan aturan adat yang menjunjung kehormatan keluarga. Baik, kita lihat salah satu rumah warga di sini. Jadi ini rumah paling tua di sini dan semua bangunannya harus dibuat rendah depan. Karena kalau kita masuk sebelumnya merunduk, jadi menghormati pemiliknya ya. Silakan Bapak, mungkin kalau mau lihat ke dalam nggak apa-apa. Karena ini rumahnya juga sudah mau dipel, ya nggak apa-apa pakai alas kaki. Bangunannya masih tradisional. Rumah-rumah beratap alalang, berdiri kokoh dan penduduknya masih setia menjaga tradisi leluhur. Jadi kalau ada keluarga baru mereka keluar dari induknya. Nah tapi kalau Di mana rumah adat ini namanya Balai Tani. Dibangun dari anyaman bambu, kayu dengan lantai dari tanah liat yang dipoles menggunakan campuran kotoran kerbau. Dipercaya membuat lantai lebih kuat dan bebas serangga dan menjadi simbol kesederhanaan dan keharmonisan dengan alam. Setiap hari kena asap jadi bikin rayapnya nggak berani masuk gitu. Ya. Bagi yang mau lihat ke dalam silakan, cuma akan nyatu. Nah, jadi dia nyatu lagi benangnya. Desa Sade bukan sekedar tempat wisata. Ia adalah jiwa Lombok yang hidup di mana adat, budaya, dan keimanan berpadu dalam harmoni. Sebuah tempat yang mengajarkan bahwa kemajuan tidak selalu berarti melupakan akar, tetapi justru merayakan siapa diri kita sesungguhnya. Selanjutnya perjalanan kita menuju Kampung Tenun Desa Sukarara, pusat kerajinan tenun tradisi Lombok, di mana nanti kita bisa mengenakan pakaian adat Lombok di Galeri Penginang Lombok. Waktu tempuh perjalanan dari sini berkisar antara 30 menit ya guys. Nah, Kampung Tenun Desa Sukarara adalah jantung kebudayaan tenun tradisional suku Sasak. Hampir semua rumah memiliki alat tenun tradisional.
dan menjadi tempat perempuan bekerja dengan tekun menenun benang menjadi karya seni yang syarat makna. Salah satu tempat yang menampilkan hasil tenunan masyarakat di desa ini ialah Galeri Penginang Lombok. Barang-barang yang ditampung diproduksi oleh sekitar 15 UMKM binaan yang banyak memproduksi songket motif asli dari suku Sasak, termasuk juga tas dan kerajinan ketak. Nah guys, dilihat dari produk-produk yang dijual, banyak yang dimodernisasi dari kain tenun menjadi baju yang sesuai dengan perkembangan zaman. Tentunya harganya juga bervariatif ya. Selain belajar menenun, pengunjung juga dapat mencoba mengenakan pakaian adat Lombok dan berfoto di rumah-rumah tradisional dengan latar suasana pedesaan yang asri. Dari bandara yang modern ke desa adat yang penuh makna hingga galeri yang menjaga warisan masa lalu, Lombok mengajarkan kita bahwa kemajuan dan budaya bisa berjalan berdampingan. Sebuah perjalanan yang bukan hanya menyenangkan mata, tetapi juga menyentuh jiwa. Karena di setiap langkah di Pulau Lombok, kita menemukan keindahan, kebanggaan, dan kehidupan yang berakar pada tradisi.